Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Terbentang luas pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakan namanya, sebab Allah itu baik. Dalam ibadah minggu pagi ini, kita menggunakan tata ibadah Minggu Bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Suharto Hadjowinoto, MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takjemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci,
perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesuma merusak hati nurani demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Itulah pengakuan kami. Namun Engkau begitu mengasihi kami dengan datang dan menebus dosa, sehingga mengalirlah kasih-Mu, membasuh dosa kami. Kami pun didamaikan dengan Allah. Kami patutlah bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 44, bait 1 dan 3, mengalir dalam hatiku.
kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami berbahagia, tertuntun oleh Tuhan, yang menyapa kami, yang membimbing kami di jalan kehidupan yang benar. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Tuhan, sehingga dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, kami mendapatkan berkat dan kami hidup dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang mengatakan, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Konflik pastilah terjadi. Dan konflik itu harusnya dikelola atau diatasi. Dia tidak selamanya negatif, karena dia juga bisa membawa berkat tersendiri ketika orang dapat belajar dan menemukan kehidupan ke depan lebih baik. Karena itu, saudara-saudara, kita juga perlu merenungkannya. Bagaimana kalau konflik itu ada dalam lingkungan keluarga? Kita mencatat bahwa kalau orang berkeluarga itu ada harapan yang besar bahwa anggota keluarganya akan memberikan yang baik
Tetapi apa selalu terjadi seperti itu? Kadang-kadang justru orang yang kita harapkan berbuat baik itu melukai kita, mungkin tanpa ia sadari. Karena itu, yang terpenting adalah bahwa kita bisa menerima konflik itu ada. Lalu, bagaimana kita mengelolanya? Nah, dalam pembacaan Alkitab, kita belajar tentang konflik ini. Dimulai dari pasal 27 kitab Kejadian ini, itu tentang konflik yang terjadi pada Yakub dan Esau. Jadi, Yakub telah melakukan hal yang licik terhadap abangnya sendiri dengan mengambil hak kesulungannya. Lalu, kita juga tahu bahwa karena hal itu, maka akhirnya Yakub harus lari ke Haran dan dia bertemu dengan omnya, Laban. Itu akibat dari apa yang dilakukannya. Kelicikannya itu ada pada pasal 29. Dan kemudian kita akan merenungkan hubungan antara Laban dengan Yakub ini dalam nas yang kita baca tadi. Supaya kita dapat memperoleh berkatnya. Dalam nas ini, Laban itu mengejar Yakub. Ya, ini. Laban mengejar Yakub. Lalu Tuhan mau supaya dia melakukan perjanjian justru dengan Yakub. Bukan untuk menjidirai. Pada ayatnya yang ke pasal 31 ayat 24 ya. Ketika dia mengejar ayat 24. Jadi sebelum pembacaan kita, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Itu. Dia memang mengejar Yakub, tetapi Tuhan menghendaki supaya dia tidak menyakiti Yakub, mengatai apa tentang Yakub. Dan sebelumnya, Yakub juga karena memang sudah ada konflik dengan Laban, mertuanya, omnya yang adalah mertuanya itu, dia mendengarkan firman Tuhan juga. 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jelas di sini bahwa Allah tidak mau mereka berkonflik tanpa penyelesaian. Karena itu Allah membawa mereka pada perjanjian, ya, pada perjanjian damai. Itulah yang Allah kehendaki. Jadi orang memang bisa berkonflik dan itu wajar terjadi. Tetapi bagi Allah adalah bagaimana orang bisa mengelola konflik itu dengan baik. Kalau kita merenungkan secara netral saja, kita dapat memahami bagaimana mengatasi konflik itu dari pembacaan atau nas yang kita baca bersama tadi. Ada proses ya pada setiap orang. Ada prosesnya, mulai dari pengalamannya. Ketika dia masih menghadapinya dengan segala kesukarannya. Dan kita tahu di situ bahwa Yakub punya pengalaman. Dan ini yang diangkat oleh penulis. Pengalamannya adalah dengan abangnya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, Yakub bisa menahan diri. Laban mengejar, lalu dia menyampaikan banyak hal, gitu ya. Tetapi Yakub berdiam, menahan diri. Kita tahu bahwa Yakub lebih muda. Tentu kalau mereka bertengkar dan melakukan kekerasan fisik, tentu Yakub yang menang. Tetapi Yakub, walaupun dia masih muda, dia punya pengalaman bagaimana mengelola konflik. Dengan abangnya,
dan dia lari ke Haran. Nah, itu yang dilakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak dan oma-opa yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan ini mau dikatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana proses menangani konflik atau mengelola konflik itu. Jadi bukan masalah mudah dan tuanya. Karena itu dalam menangani konflik kita bisa bertanya kepada orang yang mengerti misalnya manajemen konflik atau sosiologi konflik. Karena dia belajar dari pengalaman-pengalaman lalu diabstraksikan itu menjadi teori. Tetapi juga dari pengalaman yang terjadi yang dia alami. Karena bisa terjadi usia saya bertambah tetapi saya tidak punya pengalaman yang membuat saya lebih bijak, lebih bisa menahan diri dan seterusnya. Karena itu kita tahu bahwa kalau kita mau bijaksana, maka kita dapat memasuki tahap yang berikutnya. Ya. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa memasuki itu karena kita merendahkan yang lain hanya karena usia. Apalagi di masyarakat yang masih dikuasai oleh paham feodalisme. Yang tua dianggap yang berpengalaman. Tetapi dalam kisah ini sangat jelas sekali bahwa sang penulis mengangkat kisah pengalaman dari Yakub dengan abangnya. Itu konflik yang cukup berat sehingga dia lari ke Haran. Tetapi yang berikutnya adalah konflik Yakub dengan Laban. Karena itu yang diperlihatkan oleh sang penulis adalah bahwa Yakub bisa menahan diri sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, kekerasan fisik terutama. Kita mencatat di situ bahwa kalau ada konflik, ada permasalahan, ada kesalahan, dia juga ada peluang terbuka lebar kalau orang mau mengelolanya. Karena itu kendala harus diatasi. Dalam mengelola konflik, kendala harus diatasi. Kelicikan, kecemburuan, gitu ya. Lalu yang berikutnya juga harus bisa menahan diri, itu kalau mau ke tahap yang lebih maju. Memang Tuhan tidak membiarkan orang percaya jatuh. Dia tidak mau. Tuhan tidak mau. Pada konflik yang berkepanjangan dan tidak bisa diatasi. Karena itu Tuhan mempertemukan Laban dengan Yakub. Di situ dia. Dan keduanya percaya. Keduanya tadi, dia percaya pada Tuhan. Karena itu, Tuhan bisa membawa mereka untuk melakukan perjanjian damai. Memang kalau untuk mendamaikan, membuat perjanjian atau mempertemukan, maka perlu ada pihak yang bisa dipercaya. Ada trust terhadap dia. Ada kepercayaan yang kuat terhadap dia. Dan mereka berdua percaya bahwa Tuhan mengarahkan mereka. Karena itu, saya mencatat ada tahapan mendasar seperti ini dalam setiap orang untuk bisa mengelola konfliknya. Yang pertama, orang itu masih dikuasai oleh iri, dengki, ya, kedagingan begitu rupa. Dan itu terjadi pada manusia. Lalu yang berikutnya adalah dia sudah mampu menahan diri. Yakub menahan diri. Lalu yang berikutnya adalah mau untuk membuka diri. Belajar dari pihak lain. Lalu yang bagian keempat, tahapan keempat adalah memang mau untuk berdamai, bertindak. Jadi saya ulang, ada 4 tahapan. Yang pertama itu biasanya orang memang masih dikuasai oleh keegoisan, ya, masih iri, dengki dan sebagainya. Ya seharusnya mertua dengan kesuksesan menantu dan anaknya nggak perlu cemburu, iri, ya. Tetapi ini diangkat karena memang bisa terjadi hal seperti itu.
Lalu tahap yang kedua adalah menahan diri. Ya, orang sudah bisa menahan diri sehingga memungkinkan dia untuk bisa mengatasi. Lalu yang ketiga, dia mempercayakan atau mempercayai pihak lain. Dia terbuka untuk menolong mereka bertemu, mengatasi konfliknya. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Ya, karena Tuhan memang mau berfirman kepada mereka dan mereka mau. Lalu tahap yang keempat, mereka menjalankan, gitu ya, menjalankan begitu rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan begitu, oma opa, anak-anakku, kita mendapatkan berkatnya. Ketika kita mau mendengarkan Tuhan, tetapi ingat, itu tahapnya yang ketiga. Jadi dibutuhkan juga peran serta kita. Kita mau keluar dari cara hidup yang mementingkan diri atau egoisme itu dengan kecemburuan, dengan iri dengki dan sebagainya. Lalu kita juga sudah mulai menahan diri, mau. Lalu kita membuka, Allah bekerja. Karena itu bagi para pelayan, ya, bagi para hamba-hamba Tuhan, dia bisa mendampingi. Apalagi kalau dia betul-betul bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Juru damai, dia harus meyakinkan dulu pihak satu dan pihak dua. Kalau mau bisa ketemu damai. Nah, begitulah para pelayan Tuhan, ya, itu bisa menghadapi konflik yang ada, permasalahan di komunitas yang ada, dengan cara dia sendiri harus dipercaya. Dia tidak pernah membocorkan, dia tidak pernah menganggap sepele, tidak mengerti dan seterusnya. Tetapi dia benar-benar bisa dipercaya untuk mereka bisa bertemu begitu rupa. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melihat dan kita bisa keluar, ya, atau ada semacam alat ungkit, ya, kalau terjadi konflik, ya. Konflik itu bisa muncul begitu rupa. Saya sempat membaca berita, ya, yang berhubungan dengan pandemi ini. Itu dari berita mediaindonesia.com. Dengan pandemi corona, konflik itu bisa terjadi dan menimbulkan kekerasan yang luar biasa. Beberapa catatan saya di berita itu adalah, yang pertama itu WHO, menurut WHO, banyak negara, ya, melaporkan terjadinya KDRT. Jadi dengan mereka lockdown, bertemu terus, gitu ya, pasangan suami istri, anak-anak, gitu ya. Lalu kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, ya, terjadi di banyak negara, antara Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Ya. KDRT pada April 2020 di Spanyol meningkat 60%, ya, ketimbang April, ya, dibandingkan dengan April 2019. Itu bulan April. Tetapi bulan Maret sebelumnya itu 38%. Jadi cepat sekali. Dalam waktu 1 bulan lah, ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terdekat itu dengan kondisi yang ada, karena mereka bertemu terus, konflik tidak terselesaikan dan mereka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Ini contoh sederhana. Nah, lalu yang berikutnya adalah saya bisa mencatat di Indonesia, ya. Di Indonesia itu ada kecenderungan yang sama juga, ya, berlangsung. Menurut hasil survei dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terhadap lebih dari 20.000 keluarga, itu 95% keluarga, ya, 95% keluarga dilaporkan stres akibat pandemi dan pembatasan sosial. Ya, stres mereka, ya. Lalu komunitas perempuan ini, ya, hal itu terjadi pada April dan Mei. Data Komnas Perempuan selama
wabah pandemi 17 April ya, itu ada pengaduan yang cukup besar. Ya. Pengaduan melalui surat elektronik itu ada 204 kasus. Ada pula 268 pengaduan via telepon. Ada 62 via surat. Nah, itulah. Nah, terus bagaimana kita? Nah, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ya, melalui kisah konflik Yakub dengan Laban, maka sebagai orang Kristen kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar untuk mendapatkan berkatnya. Atau ini, peristiwa-peristiwa ini menjadi alat ungkit ya. Alat ungkit bagi kita, mencerdaskan kita, memampukan kita mengelola kehidupan lebih baik. Bagi kekristenan, ya, sumber konflik atau ketidakdamaian itu ada pada dosa manusia. Itu kekristenan memandangnya seperti itu. Jadi manusia tidak mendengarkan Tuhan, mengikuti keinginannya. Akhirnya hubungannya dengan Tuhan ya rusak, putus. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Manusia yang sudah dipengaruhi begitu rupa oleh keinginannya, ya, dari godaan iblis, dosa itu, ya, putus hubungan dengan Tuhan, tidak adanya perdamaian. Nah, Tuhan mengerti. Karena apa? Karena Tuhan akhirnya datang ke dunia, menjadi manusia sejati. Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah. Jadi dia menjadi manusia, dia mengerti bahwa dalam diri manusia ada ketidakdamaian, ada iri hati, ada dengki ya, egoisme itu ya. Nah, untuk masuk ke tahap berikutnya, kedua aja sudah sulit untuk menahan diri. Seringkali orang maunya didengar, begitu rupa. Tetapi dengan kisah ini memperlihatkan bagaimana Yakub bisa menahan diri walaupun dia lebih muda. Nah, ada ya, kalau orang mau belajar, paling masuk ke tahap kedua. Tetapi dengan Yesus datang ke dunia, dia mengerti betul keadaan itu, maka dia juga menolong kita, menebus kita, sehingga akhirnya kita terbebaskan dari rasa iri, dengki, dan sebagainya itu. Dia bisa. Karena Allah berkarya. Orang Kristen bisa untuk berdamai karena didamaikan lebih dahulu dengan Allah. Jadi kalau kita punya hubungan yang bagus dengan Allah, ada perdamaian dengan Allah, maka cinta kasih Allah itu ada dalam diri kita dan kita bisa mencintai orang, mengasihi orang, termasuk musuh. Dengan begitu, kita bisa mengembangkan cara hidup yang berdamai. Tentu saja kalau kita mau menerima pendamaian oleh Tuhan Yesus. Itu 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ya. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di sini tentu saja kalau orang mau bertobat ya, mengakhiri cara yang lama, cara hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa, oleh keinginannya ya. Kalau dalam kisah Yakub dan Laban ini, ya orang memang bersedia untuk menanggalkan keegoisannya dan mulai dia secara bijaksana menahan diri. Maka dia akan mendapatkan berkat karena dia menerima proses yang ada dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan mengerti pergumulan kita karena dia menjadi manusia seperti kita. Dia juga tahu pribadi lepas pribadi pergumulan saudara-saudara, oma opa, bapak ibu, anak-anakku, jemaat Bojonggede yang saya cintai. Dia tahu persis pergumulan. Karena itu kalau dia menebus persis dengan apa yang jemaat alami. Dia membawa kita keluar dari situ. Nah itu firman Tuhan dikatakan tadi bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran
mereka. Kristus menebus. Jadi kita mesti tenang karena kita sudah hidup dalam penebusannya. Kita dibaharui begitu rupa sehingga kita dapat lebih bisa mengelola konflik yang terjadi. Lalu yang berikutnya, bagaimana itu kita akhirnya bisa tidak berkonflik, malah menjadi berkat dalam kehidupan dengan yang lainnya. Kita mau mengalami kasih-Nya. Biarkanlah kasih Tuhan itu mengalir. Maksudnya adalah, biarlah cinta kasih Tuhan yang merupakan berkat bagi kita itu ada dalam diri kita. Kita perlu hidup, ya, dan kita harus ada pada pokok anggur. Begitu ya, dalam kitab Yohanes itu. Jadi, akulah pokok anggur, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, seperti itu. Jadi, tinggal di dalam pokok anggur. Karena memang pada pokok anggur itulah mengalir cinta kasih. Di situ kita hidup dengan cinta kasih Tuhan. Ya, karena Dia mengasihi kita, maka kita pun ada dalam kasih itu. Ya, Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, sama ya, senada dengan itu. Jadi biarkanlah Allah itu ada dalam diri kita, dan kita memang membiarkan proses yang terjadi untuk Allah benar-benar memberkati kita, mengasihi kita, membawa kita keluar dari segala kehidupan yang salah kepada kehidupan yang benar. Dari kehidupan yang berkonflik tanpa penyelesaian kepada kehidupan yang penuh dengan cinta kepada yang lain. Ini dia. Itulah yang mesti dikerjakan. Lalu sebagai seorang Kristen, apakah dengan berbagai permasalahan yang terjadi kita terjebak dan kita tidak ada peningkatan? Tidak seperti itu. Rasul Petrus itu mengajak kita agar kita juga bisa mewujud nyatakan kehidupan dalam kasih, sehingga kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Yakub tentu saja dia tidak perlu mendebat Laban. Nah, kalau dia bertemu dengan Tuhan, maka dia harus menyayangi Laban. Inilah yang mau disampaikan. Sebenarnya Laban adalah orang yang harus dia kasihi, dan itu sudah benar. Nah, kita sebagai orang Kristen, itu kita dicintai oleh Tuhan Yesus, ya. Dia menebus dosa kita, dia benar-benar membuat kita tenang kembali, punya hubungan yang bagus, damai dengan Allah. Nah, lalu kita dialiri cinta kasih Tuhan, begitu rupa hidup kita adalah hidup yang karena kasih kita mengasihi, dan di ujungnya adalah, nah ini dia, kita mempraktekkan. Karena itu saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Petrus, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan saja bagi kita. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap orang yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, jadi praktek hidup ini yang akan semakin mengasah bahwa kita memang menjadi berkat bagi yang lainnya. Jadi, karena itu, dalam pembacaan ini kita bisa menyatakan bahwa perjanjian damai itu memang diprakarsai oleh Allah. Tetapi orang percaya itu, gitu ya, dia harus mengatasi kendala-kendalanya. Ya, kendala-kendalanya. Atau dia bisa melewati atau memasuki tahap-tahap berikutnya. Dia harus sampai kepada tahap yang lebih baik.
Kalau dia masih di bagian awal dengan masih cemburu, ya, egois ya, masih cemburu, iri, dengki dan sebagainya, tentu ini agak sulit untuk berdamai. Lalu sudah mulai masuk yang lebih dewasa ya, lebih ke tahap berikutnya, bisa menahan diri, memahami orang lain, memahami lawannya. Lalu dia mau terbuka dengan Tuhan, biar Tuhan mencintai, begitu mengasihi, dan mengolah dia, menggembleng dia begitu rupa, sehingga akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ya, dalam cinta Tuhan itu, kita bisa dan wajib melaksanakannya, itu mempraktekkannya. Jadi cinta kasih Tuhan itu yang Tuhan anugerahkan, akhirnya membawa kita untuk mencintai yang lain. Ya. Karena itu sekali lagi, jadi perjanjian damai itu bisa dilakukan. Ya. Dan karena Allah yang memprakarsai kita hidup damai. Allah mau kita berdamai dengan yang lain, dengan cara kita mengatasi kendala kita masing-masing, memasuki tahap-tahap berikutnya, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Sehingga kita dapat memasuki tahap-tahap berikutnya. Firman Tuhan ini praktis, dan saya yakin ini akan menjadi berkat bagi kita. Bijaksanalah, sebab Tuhan mempercayakan kehidupan kita yang damai itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Dengan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa di bulan Juni ini, ketika Gereja Protestan Indonesia bagian Barat menempatkan sebagai bulan Pelkes, pelayanan kesaksian, kita bisa bersaksi bahwa dalam kita mengelola kehidupan, dalam cinta kasih Tuhan, kita akan mengatasi konflik, mengelola konflik. Karena konflik itu bisa diatasi ketika cinta kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, dan kita bisa mengasihi orang lain. Walaupun dia musuh, tetapi firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Karena itu, kasih inilah yang harusnya mengalir dalam kehidupan kita. Terimalah cinta kasih Tuhan. Biarlah dia betul-betul mengisi hidup kita, dan kita juga bisa mencintai, mengasihi orang lain. Sehingga konflik yang ada bisa kita atasi. Saya yakin dan percaya saudara-saudara mengaminkan firman Tuhan ini dan menjalankannya. Ingatlah, Tuhan tetap mengasihi kita semua, apapun yang kita alami. Ingatlah pula bahwa layaklah kita memasuki tahap-tahap kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Hanya dengan kasih itu kita dapat menjadi berkat, mengelola konflik, dan kita menemukan kebahagiaan hidup bersama. Selamat bersaksi, karena saudara-saudara mengalami cinta kasih Tuhan. Nyatakanlah cinta itu kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 126 bait 1 dan 2, Damai Sejahtera.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan saat kita beribadah di gereja atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 365B, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami memahami bahwa konflik itu memang suatu kenyataan. Karena itu, kami berterima kasih, kami telah dituntun oleh Tuhan untuk mengatasi konflik yang ada. Dengan cinta kasih Tuhan yang kami terima, tentu kami bersedia untuk bertobat, menanggalkan keegoisan, dan memasuki tahap hidup yang bijak untuk mampu mengerti yang lain, menahan diri. Kami selalu mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan Yesus ada di hati kami, membimbing kami begitu rupa, sehingga kami selalu hidup baru, diperbarui dari waktu ke waktu. Kami diyakinkan begitu rupa bahwa kami dapat menjadi berkat. Kami berdoa untuk jemaat, karena berbagai kenyataan yang ada. Terkadang kami juga bisa berkonflik. Bahkan dengan adanya pandemi corona ini, di mana kami hanya di rumah, bertemu terus, dengan survei yang ada, dengan laporan-laporan yang ada, dengan kekerasan, tidak bisa mengatasi konflik. Yang muncul adalah perlakuan kekerasan, atau yang buruk adalah mereka harus berpisah. Keluarga bukannya jadi baik ketika mereka bertemu, tetapi menjadi sangat buruk. Kami belajar dengan firman-Mu ini, kami bertemu sehari-hari. Kami semakin mencintai, mengasihi, semakin memahami. Itulah yang kami harapkan. Karena Tuhan Yesus sungguh mengerti keberadaan, kesulitan, dan masalah warga jemaat, orang-orang percaya. Karena itu firman Tuhan ini luar biasa membimbing kami, dan semakin meyakinkan kami bahwa berbagai peristiwa itu menjadi alat ungkit, membuat kami lebih dewasa dan menemukan berkat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat. Biarlah berbagai pergumulan yang mereka alami bukan membuat mereka semakin jauh dengan Tuhan, tetapi semakin merasakan cinta kasih Tuhan, karena kami belajar untuk mengasihi, karena Tuhan adalah kasih. Bapa Sorgawi, tolonglah kami. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, juga pengurus unit misioner, diberkati Tuhan agar mereka terus melakukan pelayanan, mendampingi seluruh warga jemaat. Dalam masa pandemi seperti ini, tentu ada keterbatasan. Tetapi kami selalu menyapa, kami selalu memperhatikan, kami menelpon,
Kami melihat keberadaan mereka dan mendoakan selalu. Tuhan tolonglah seluruh jemaat. Demikian juga warga jemaat mendoakan para pelayan, saling mendukung satu dengan yang lain, dan memberikan yang terbaik. Karena para pelayan itu memberikan dirinya. Mereka melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga mengutus pelayan-pelayanmu, bukan karena kami ini mampu dan bisa, tetapi Tuhan sendiri yang mengutus. Tuhan yang memampukan. Karena itu tolonglah agar mereka tetap melayani dengan sebaik-baiknya. Berkati keluarga mereka, agar mereka dapat mengelola kehidupan berkeluarga dengan baik. Demikian seluruh warga jemaat. Mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau menjamah, agar mereka beroleh kesembuhan. Mereka yang mengalami kesulitan yang sulit mereka atasi, atau berbagai kendala yang besar, mereka tahu bahwa Tuhan mengerti keberadaan mereka, dan pelayan-pelayan-Mu boleh mendampingi. Walaupun keadaan kami secara fisik berjauhan, tetapi doa kami, percakapan-percakapan kami, biarlah kami boleh sampaikan. Akhirnya kami benar-benar saling mengasihi dan mewujudkan cinta kasih itu. Berkat-Mu untuk jemaat kami yang bersuka cita karena ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, atau berkat-berkat yang lainnya. Biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan dan mengucap syukur kepada-Mu. Kami menyerahkan berbagai pergumulan yang mereka alami ya Tuhan. Tolonglah agar mereka beroleh kehidupan ke depan lebih baik. Terpuji Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami semua. Kami mulai bekerja. Tentu kami melewati zona-zona yang ada, baik itu merah, kuning, hijau. Tetapi kami percaya, dengan berhati-hati kami tetap bekerja dengan baik. Tuhan tolong, berikan kami kesehatan, kekuatan. Pemerintah dalam bekerja, Tuhan memberkati. Demikian juga dengan para tenaga medis yang melakukan tugasnya dengan baik. Gugus tugas baik yang ada pada pemerintah, pusat, daerah, juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, termasuk gereja kami, GPIB. Tuhan berkati agar bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih, biarlah kami boleh berdamai, kami saling mengasihi. Mungkin kami punya perbedaan-perbedaan, tetapi dengan cinta kasih Tuhan, biarlah itu menyatu begitu rupa. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur, terimalah persembahan ini, dan biarlah ini dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, dikelola begitu rupa, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya di Jemaat Bojonggede. Biarlah mereka yang memberi, mereka beroleh sukacita. Seperti firman-Mu, mereka yang memberi tidak berkekurangan, malah berkelebihan dalam segala sesuatu. Ini rangkaian doa kami. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah disetor melalui transfer via Bank BRI atas nama Marina Warubu. Bagi yang sudah mentransfer, mohon mengirimkan bukti transfer ke bendahara melalui WA. Yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu 17 Juni 2020
dapat jemaat ikuti melalui YouTube, yang mana tautannya akan dibagikan melalui WA Group sektor masing-masing. Yang ketiga, ibadah persekutuan teruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 secara online dimulai pukul 11 siang menggunakan program Google Hangouts. Yang keempat, kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran calon katekisasi baru tahun 2020-2021. Pendaftaran diperpanjang mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, dapat mendaftar kepada Diaken Marina Harefa Waruwu dengan nomor telepon 0813 11 24 1840 dengan mengisi formulir katekisasi yang dilengkapi fotokopi surat baptis dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Berikut nama calon katekumen yang sudah mendaftar: Ebenezer Mesu Tuho Harefa, Ayah Ingati Harefa, Ibu Diaken Marina Harefa Waruwu sektor 1. Yang kelima, pembagian dana orang tua asuh atau OTA. Pembagian dana orang tua asuh akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 12 siang atau setelah ibadah online pada hari Minggu, bertempat di keluarga Bapak Yohanes Riwahono dengan alamat Perumga Peri 1, Blok HJ nomor 5, Bojonggede. Dimohon kepada orang tua asuh untuk menggunakan masker dan hadir tepat waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Pada tanggal 17 Juni 2020, anak Fidelia Kristina B, sektor 1, dan Ibu Kristi Yunianti Koslulat, sektor 3. 18 Juni 2020, Bapak John Edward De Bruin, sektor 1, dan Saudara Theo Junior, sektor 3. 19 Juni 2020, Bapak Jimmy Roy Koba, sektor 3, dan Bapak Yakopati, sektor 3. 20 Juni 2020, anak Farel Mahubesi, sektor 1, dan Saudari Stella Maris Sibarani, sektor 2. Dan juga selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak Tri Yulianto dan Ibu Esther Yuliani, sektor 3 pada tanggal 18 Juni 2020. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Warta jemaat selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang akan dibagikan di WA Group sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat, perdamaian adalah kehidupan yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, marilah kita pulang untuk memberi kesaksian tentang perdamaian yang dilakukan oleh orang percaya, karena dia sendiri telah didamaikan dengan Allah, sehingga mengalir kehidupan cinta kasih-Nya dan membawa damai bagi yang lain. Hiduplah dalam damai sejahtera-Nya, bawalah damai itu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 345 bait pertama, Allah Sumber Rahmat. Hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang.
Kini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun dan